kemarin mendung terus, hujan ya. Tetapi biar hati kita nggak mendung hari ini. Ya, puji Tuhan. Masih pada pakai masker ya, tetapi saya percaya di balik masker itu apapun masalah yang sedang saudara alami, tetap ada senyuman buat Tuhan ya. Kita senyum buat Tuhan Yesus, kasih hati yang terbaik buat Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini saya mau menyampaikan sharing firman Tuhan. Judulnya saya kasih tema proses kehidupan ya. Saudara, setiap makhluk hidup akan mengalami proses selama dia hidup. Pohon bertumbuh untuk menghasilkan buah itu ada prosesnya. Jika tidak ada proses, maka dia akan mati. Demikian juga hewan. Apalagi manusia akan alami proses, hanya bedanya manusia akan alami yang namanya proses jasmani dan juga proses rohani. Jasmani sudah pasti terjadi. Ada pertumbuhan secara jasmani ya, dan itu pun mengalami proses mulai dari bayi keluar dari kandungan, kemudian menjadi anak-anak, menjadi orang dewasa sampai menjadi tua, itu proses. Jika prosesnya berhasil dilalui dengan baik, maka hasilnya akan baik. Rohani pun demikian, akan alami proses. Tetapi jika ada gangguan di dalam proses, maka jiwanya akan terganggu. Tidak semua proses berjalan mulus, saudara. Seperti video yang kemarin saya sempat kirim di grup, mungkin yang ada di grup juga nanti kalau mau lihat bisa saya perlihatkan ya kalau ada yang mau lihat. Nah, di video itu dikatakan bahwa manusia mengalami fase di dalam kehidupannya yang namanya jatuh bangun. Di video itu dilihatkan ada seorang kasih ilustrasi, dia naik tangga tapi di bawahnya ada trampolin ya. Kalau saudara yang udah melihat ilustrasi di dalam videonya, dikatakan naik tangga, jatuh ke trampolin, naik lagi, begitu berulang kali ya, jatuh bangun. Tetapi dikatakan yang menentukan adalah hasilnya. Ketika orang itu mungkin berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, dia nggak jatuh sampai tergeletak, dia bangkit kembali sampai akhirnya finish. Ya, itu tayangan di video itu. Nah, itu proses yang mungkin sedang kita alami di dalam kehidupan ini. Proses apa yang sedang kita alami saat ini? Apakah kita lagi jatuh nih gitu, tapi harus segera bangkit ya. Yang tidak semua proses dikatakan berjalan mulus ya. Tetapi proses juga tidak bisa instan, saudara. Memang waktunya berbeda-beda. Ada yang sebentar, ada yang lama, tapi tetap perlu proses. Ketika proses yang kita jalani di dunia ini berjalan mulus maksudnya, mungkin nggak ada masalah ya. Kalau saudara pengennya kan gini, kalau kita jalan yang sering ngadain perjalanan dari Sukabumi Jakarta, ya kadang-kadang gini ya, aduh kalau yang nggak terpaksa nggak mau deh macet gitu ya. Kapan nih dia di tolnya, pengennya lancar. Semua orang pasti menginginkan proses kehidupan tuh seperti itu, lancar. Tetapi dikatakan tidak menutup kemungkinan walaupun lancar tetap ada masalah juga gitu ya, walaupun di jalan tol. Tetapi jika kita menemui kendala, itu ditentukan oleh sikap hati, pikiran kita, dan pilihan kita, saudara. Jadi kayak tadi ya, saya kasih contoh misalnya jalan Sukabumi Jakarta, kembali lagi kepada pilihan kita. Kalau misalnya nggak penting-penting amat, orang nggak mau melaluinya. Tetapi kalau udah penting, kan itu pilihan. Ya saya harus melaluinya, gitu ya. Sikap hati, pikiran, dan pilihan kita. Saya akan membaca sebagai ayat pembuka saja, agak panjang sebetulnya. Tetapi ini nanti akan menjadi inti dari pembicaraan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan ambil di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai yang ke-13 ya. Lukas 4 ayat 1 sampai ke-13 itu tentang pencobaan di padang gurun ya. Saya akan bacakan, saudara-saudara menyimak ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya,
Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Setiap manusia alami proses, tetapi sikap dan pilihan kita akan mempengaruhi proses tersebut. Ya, saya tekankan di situ. Contoh saudara, ketika tanaman pada masa pertumbuhannya kadang menemui kendala ketika ada hama, ya, sehingga pertumbuhannya akan terhambat. Itu proses saudara. Tetapi hama itu bisa dibasmi, perlu bantuan orang lain. Ya, kalau ada yang merawat tanaman itu, maka hamanya akan dibasmi, daun-daun yang kering akan dipotong sehingga tumbuhan itu bisa terus bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Terus proses ulat menjadi kupu-kupu yang dinamakan metamorfosis ya dikatakan. Ulat menjadi kupu-kupu nggak tiba-tiba tring jadi ulat, tapi dia harus mengalami proses menjadi kepompong, ya. Dan ketika kepompong itu berjalan dengan sempurna, hasilnya akan sempurna. Tetapi ketika kepompong ini tidak berjalan dengan sempurna, artinya dirusak sebelum waktunya, kan suka ada ya yang nih udah mau keluar nih, bahkan di detik-detik terakhirnya kayaknya kupu-kupunya udah mau keluar, terus kita bantu disobek kepompongnya, bisa cacat kupu-kupunya, ya. Jadi setiap manusia mengalami proses, tetapi kalau kita mau cepat, mau instan, hasilnya juga nggak bagus ya. Manusia demikian, ketika manusia sejak dalam kandungan ada proses itu, bakal bayi yang akan tumbuhnya. Kalau ketika prosesnya baik, ibu yang hamil ini makan makanan yang baik, jiwanya juga ketika menyambut bayi ini baik, gitu, itu akan pasti hasilnya baik, gitu, ya. Jika saudara misalnya satu lagi ingin mendapatkan uang, tentunya apa yang saudara lakukan? Saudara pasti bekerja atau berusaha untuk mendapatkan uang. Ada yang berdagang, ada yang bekerja di kantor, ya, ada yang berusaha sendiri, apapun dikerjakan untuk mendapatkan uang. Nah, itu pun proses. Tetapi dalam prosesnya itu bisa terganggu. Misalnya, ketika saudara ingin, targetnya dapat uang banyak, tetapi saudara mendapatkannya dengan cara tidak halal, mencuri, menjual barang haram, atau korupsi, pengen cepet gitu. Itu akan sia-sia. Khusus untuk manusia ya, dikatakan proses yang dialami manusia ketika dia sudah mengenal hidup sangat erat hubungannya dengan proses rohani. Jadi bukan sekedar proses pertumbuhan secara jasmani aja. Pertumbuhan jasmani aja seperti tadi saya bilang bisa terhambat. Ada anak-anak kecil yang tidak bisa bertumbuh menjadi dewasa, ada ya. Umurnya semakin tua tapi badannya tetap anak kecil. Itu berarti ada yang terhambat dalam prosesnya. Tetapi dikatakan tadi ya, dalam proses ketika saudara udah mengenal kehidupan, udah tahu uang, mesti cari uang itu seperti gimana gitu. Nah, itu hubungannya erat sama proses yang namanya proses rohani, saudara. Itu nggak bisa terlepas karena menyangkut jiwa. Ketika jiwa kita baik, dikatakan, maka prosesnya juga akan berjalan dengan baik. Lantas bagaimana supaya proses yang tadi berhubungan dengan rohani ini berjalan baik? Ya? Nah ini saya mau memaparkan beberapa contoh juga secara cepat. Bangsa Israel mengalami proses Tuhan, ya. Daud juga, Ayub, bahkan Saul alami proses Tuhan. Tetapi lihat perbedaannya saudara. Ketika dalam proses tersebut tidak taat, maka hasilnya
akan tidak baik, ya. Akhirnya akan tragis seperti yang dialami sebagian besar bangsa Israel dan Saul sendiri. Saya nggak usah bacain ayatnya, nanti saudara bisa cari kisah bangsa Israel dan Saul seperti apa. Mereka diizinkan Tuhan melalui padang gurun 40 tahun, ya. Dan sebagian besar binasa di padang gurun akibat ketidaktaatan mereka. Mereka tidak taat ketika melalui proses Tuhan. Tetapi ketika dalam proses tetap taat, maka akhirnya pun akan baik seperti yang dialami Daud dan Ayub. Daud pun ya ketika ditegur oleh Tuhan, dikatakan ketika dia berzina, dia langsung bertobat dan dia tidak melakukannya lagi. Tuhan mengampuni. Ayub menderitanya seperti apa? Habis-habisan. Tetapi dia terus jalani proses Tuhan. Dan akhirnya baik juga. Gitu ya. Mengapa tadi saya ambil ayat tentang percobaan di padang gurun? Kisahnya tadi yang saya baca kan tentang percobaan di padang gurun. Karena saya mau katakan demikian, bahwa godaan yang terbesar dalam hidup kita adalah datang dari diri kita sendiri dan iblis. Ya. Dalam kisah ini tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang kita tahu bahwa ketika dia menjadi manusia, dia tetap sempurna, tidak ada cacat celah. Standar inilah yang harus kita pakai ketika kita alami proses. Artinya kita harus ikuti teladan Tuhan Yesus, ikuti perintah firman Tuhan, bukan mengikuti yang buruk. Ada banyak manusia yang cenderung meniru yang buruk untuk mendapatkan sesuatu secara instan. Padahal dia tahu konsekuensinya, tetapi dilakukan juga. Itu namanya bebal, seperti bangsa Israel. Banyak anak-anak juga yang kurang atau menghargai orang tuanya ketika diberi nasihat yang baik. Mengapa? Karena sudah punya prinsip. Ya, kalau anak-anak udah beranjak dewasa. Dan celakanya, kalau prinsip tersebut disusupi dunia, bahkan iblis, maka hidupnya tidak akan menjadi baik. Banyak perkawinan yang gagal karena tidak tahan menghadapi atau melalui proses. Tidak seperti ketika awal menikah, semuanya manis. Mengapa? Sekali lagi dipengaruhi oleh sikap, pikiran, dan hati kita, dan juga pilihan. Saya akan membahas dari ayat yang tadi. Ada 3 poin, saudara. Kalau tadi saudara perhatikan di awal, Yesus ditawarin 3 keadaan atau situasi. Yang pertama, tadi dikatakan Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan tidak makan. Ada saatnya dong lapar. Lapar, Yesus bisa lapar. Ketika Yesus lapar, iblis menggodanya untuk mengubah batu menjadi roti. Ketika perut saudara sedang lapar, kadang emosi, ya, jadi kurang terkendali. Benar apa benar? Kurang konsen. Kalau udah lapar nih banget, yang saudara cari makanan. Kalau nggak dapet, saudara akan hilang konsentrasi, lelah, emosi bisa meledak. Betul apa betul? Tetapi tidak dengan Yesus. Dikatakan iblis menyerang manusia dalam hal jasmani, saudara. Tawaran iblis menggiurkan. Nggak apa, korupsi nggak akan ketahuan kok. Yang penting hasilnya besar loh. Nggak apa-apa bohong juga. Yang penting kamu bahagia. Ada begitu banyak tipu muslihat iblis yang ditawarkan untuk memuaskan hawa nafsu sesaat. Tetapi jika kita tidak segera bertobat, maka penderitaan selama-lamanya akan kita dapat. Itu yang pertama dikatakan, ya. Tadi kan di ayat Lukas tadi, di Lukas 4 ayat 4 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, seringkali manusia khawatir akan hidup ini. Ntar kita nggak ada uang nih, mau makan apa ya? Ada banyak juga orang yang kelaparan. Tetapi sesungguhnya ketika orang-orang mencari Tuhan, Tuhan nggak membiarkan dia. Ya. Yang kedua, saudara, yang kedua dikatakan pengalihan fokus, saudara. Yang kedua adalah pengalihan fokus. Tuhan Yesus digoda oleh iblis untuk menyembahnya. Maka dikatakan seluruh dunia akan diberikan kepadamu. Masih tentang hal dunia, saudara. Karena iblis tahu sisi kelemahan manusia.
ditawarkan seluruh dunia, ditawarkan hal yang sangat menggiurkan, tapi harus ninggalin Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allah saja, dan hanya kepada Dialah kamu harus berbakti. Itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan hanya karena hal dunia, hanya karena hal-hal yang ditawarkan begitu menggiurkan. Itu pilihan kan, ditawarin. Tapi sekali lagi sikap, pikiran, dan hati kita. Kadang kita banyak alasan ketika kita tidak bisa datang ibadah, tetapi harusnya hanya ada satu alasan ketika kita datang ibadah sama Tuhan, yaitu kita mengasihi Tuhan. Itu aja alasannya. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun saya akan lalui untuk datang ibadah. Udah, itu aja. Itu aja yang bisa mendorong kita untuk mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Ya, percuma juga kalau kita ngelotok firman tetapi tidak dilakukan. Lebih baik lakukan mulai dari perkara yang sederhana, tetapi harus setia, konstan, dan taat. Ya. Kemudian yang ketiga, iblis mencobai Yesus untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait suci. Tadi kalau saudara simak, Tuhan Yesus dibawa lagi ke Yerusalem. Terus bilang, naik ke hubungan bait suci, naik atap itu. Ya. Dikatakan malaikat pasti nolong Tuhan, katakan iblis ya. Iblis memakai kata bait suci. Ya. Ada banyak anak Tuhan yang terkecoh dengan perkataan bahwa Tuhan pasti menolong ketika kita melakukan sesuatu. Melakukan hal apa, saudara? Bahkan ini dikatakan menjatuhkan diri dari hubungan bait suci. Jangan pakai hal rohani untuk mencobai Tuhan atau menantang Tuhan. Tapi milikilah sikap rendah hati, siapapun saudara, apapun kedudukan saudara, seberapa kayanya saudara, jangan mencobai Tuhan. Itu poinnya ya. Karena dikatakan tadi, saya balik lagi ke atas, Lukas 4 ayat yang ke-12 dikatakan, Yesus menjawab, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Itu 3 poin ya. Berkat apa yang bisa kita ambil dari 3 poin tadi, saudara? Yang pertama, kita harus perkatakan firman setiap waktu. Ujilah segala sesuatu berdasarkan firman, saudara. Bukan berdasarkan, oh ini pintaran saya, kemauan saya. Ya, beda kan, ini kemauan Tuhan atau kemauan saya gitu. Mengujinya harus dengan firman. Di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang Tuhan tawarkan. Perjalananmu engkau akan berhasil dan beruntung. Tetapi saudara, orang kadang lupa, ikut Tuhan tuh pasti beruntung, pasti berhasil. Lihat ayat di depannya, jangan dipotong. Renungkanlah, dikatakan, perkatakan kitab Tauratnya, artinya perkatakan firman Tuhan, direnungkan siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati. Jadi ujilah segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Apakah ini Alkitab dia sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Ketahuan saudara, apakah ini hanya keinginan aku? Sekali lagi tadi posisi Tuhan Yesus itu lagi lapar. Ketika seseorang atau manusia sama Tuhan diizinkan, misalnya kayak perut lapar, itu secara jasmani ya, perut lapar gitu, bukan saudara terus nggak makan ya. Kita juga kalau misalnya puasa ada laparnya, tetapi itu artinya ketika saudara sedang kelaparan, kekeringan mungkin gitu ya, kadang-kadang hati kita tergelitik untuk tidak mengikuti firman Tuhan. Tapi dikatakan perkatakan firman Tuhan, karena dikatakan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. 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 Yang kedua, miliki sikap, pikiran, dan hati yang dibaharui Tuhan. Maka ketika alami masalah dalam proses, kita tidak akan bertindak di luar firman. Efesus 4 ayat 23 dan 24 mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu,
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, minggu lalu 7 orang dibaptis. Itu secara jasmani, artinya mereka mempersembahkan hidup mereka. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan berkomitmen bahwa mereka akan mengikut Tuhan Yesus. Itu secara yang kelihatan ya, lahir ya. Dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimeteraikan bahwa mereka ya menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan tidak sampai di situ prosesnya. Mereka dikatakan harus mengenakan manusia yang baru. Bukan Tuhan ngasih plek nih, dikasih baju yang baru, tubuh rohani yang baru, oke gitu. Tetapi itu proses, saudara. Saudara harus melakukannya dengan setia. Karena ketika saudara cuma dicelup aja, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, apa bedanya dengan orang dunia ini, gitu ya? Masa nanti saudara berbuat dosa minta ampun terus dicelupin lagi? Enggak seperti itu. Tuhan Yesus mengorbankan sekali, nggak berkali-kali. Tetapi ketika saudara melakukan dosa, saudara harus ingat, Tuhan Yesus sudah tebus kita dengan darahnya dan nggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Itu yang harusnya menggugah hati kita untuk kita tidak berbuat dosa lagi dan menjaga kekudusan. Aku lemah, saudara, yang tadi saya bilang ya di video itu ada ilustrasinya. Mungkin kita bisa jatuh, bangkit lagi, saudara, jatuh bangkit lagi. Tetapi bukan dalam hal dosa ya, saudara ya. Saudara tahu ini dosa yang jangan dilakukan. Ujiannya banyak, saudara. Justru ujiannya adalah ketika saudara berani untuk mengatakan tidak pada dunia ini, enggak kepada dosa gitu. Itu tantangannya hebat. Mungkin saudara akan mengalami proses yang lain ya, ketika saudara nggak mau melakukan dosa, yang diintimidasi lah. Tapi masalahnya artinya bukan dari kita sendiri ya, karena iblisnya senang. Ada orang-orang yang mungkin jadi tidak senang dengan kita, so suci lo ikut Tuhan gitu. Atau apapun juga, kadang-kadang kita jadi diintimidasi karena pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Tinggalin Tuhan ya, gitu ya. Kadang-kadang kita didesak sehingga akhirnya, ya deh, aku nggak ke gereja gitu. Tetapi biarlah kita mau dibaharui terus di dalam roh dan pikiran kita, dan mengenakan manusia yang baru. Miliki sikap, pikiran, dan hati yang terus dibaharui, agar ketika kita alami masalah dikatakan tidak akan bertindak di luar firman Tuhan. Yang ketiga adalah miliki komitmen dan semangat di dalam jalani proses. Itu juga akan menentukan sikap kita. Komitmen dan semangat ini ada pendukungnya, saudara. Saudara komit nih, semangat, tapi saudara harus lakuin terus dengan setia dan ketekunan. Nggak bisa separuh-separuh. Banyak orang yang ketika mengerjakan sesuatu setengah-setengah, kerjain setengah ditinggalin, kerjain setengah ditinggalin. Nggak seperti itu. Ikut Tuhan perlu kesetiaan dan ketekunan. Itu perlu komitnya dari kita. Ketika saudara, contohnya gini ya, saudara yang sudah menikah, ketika saudara memasuki awal ketika diteguhkan ya, diberkati di dalam masuk rumah tangga, hamba Tuhan kan nanya ya, apakah saudara bersedia menerima dia dalam keadaan suka duka apapun keadaannya? Oh ya, saya bersedia. Itu manis di awal, saudara, manis. Tetapi ketika menjalani kehidupan, bukan artinya saya nggak bicara orang nih ya, nggak bicara orangnya, tapi ketika mengalami proses kehidupan, banyak kan tantangannya di dalam rumah tangga itu ya. Ketika mulai punya anak, perlu uang juga banyak. Itu kan hal-hal yang akan datang dalam kehidupan saudara ya. Nah, saudara, itu perlu komitmen kan, saudara, ke awal. Jangan kadang-kadang masalah yang timbul terus jadi menjalar. Oh, nanti nyalahin, misalnya kalau suaminya lagi nggak kerja, kamu nih nganggur kerja loh. Atau misalnya istrinya, kamu nggak bantu saya. Nah, akhirnya jadi cekcok gitu ya, saudara. Padahal masalah yang ada bukan karena mereka gitu. Akhirnya timbul hal-hal yang lain, perselingkuhan lah, ataupun ya macam-macam tadi ya. Komitmen sangat diperlukan dan semangat, saudara. Semangat yang baik tentunya, bukan semangat yang salah. Kesetiaan dan ketekunan. Di dalam Roma 12 ayat 11 dan 12 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini poinnya banyak sebetulnya, tetapi kalau saudara ambil intinya, ini perlu komitmen saudara dan semangat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Saudara, ketika saudara, khususnya kami juga tim propertik ya, sangat bertanggung jawab sekali kepada Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan berdua bukan yang ada masalah. Kan kami juga hidup di dunia, makan makanan yang sama dengan saudara, punya anak nyekolahin juga gitu, ya. Nggak berarti terus kami jadi enak-enakan jadi hamba Tuhan, minta aja sama Tuhan nanti sama Tuhan dilemparin emas dari surga. Nggak seperti itu, saudara. Kami harus kerja, kami harus berusaha, dan kami juga harus memberi makan secara rohani kepada jemaat. Itu tanggung jawab yang besar. Dengan berbagai banyak kendala, ketika posisi saya bilang saya gitu, bisa aja dalam keadaan tidak baik, tetapi saya harus menyampaikan firman Tuhan. Saya diuji benar saudara, karena firman Tuhan mengatakan, kabarkanlah firman baik atau tidak baik keadaan kita. Kalau saya mengikuti emosi saudara, mungkin saya nggak mau melayani, tapi apa hubungannya, kok nyalahin Tuhan gitu. Saya benar-benar bergumul sekali ya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini juga memberkati saya. Harus dijaga komitmennya. Nggak bisa masalah datang, misalnya dalam pernikahan, udah kita cerai aja gitu. Harus diselesaikan bersama-sama. Demikian juga dalam pelayanan. Ketika udah nggak tahan, aku nggak mau pelayanan lagi. Udah bisa hubungan ya sama Tuhan. Udah ya, aku nggak mau ke gereja lagi. Udah, aku nggak mau pelayanan lagi. Nggak seperti itu saudara. Tapi komitmen itu harus dijaga, semangat harus dijaga. Perlu kesetiaan dan tekun, kesabaran. Sabar itu susah ya. Kesetiaan juga susah, tapi bisa dilakukan. Tuhan katakan tadi dalam firman-Nya, bersukacitalah dalam pengharapan. Mungkin yang saat ini kita harapkan belum muncul, belum ada nih, kelihatan aja enggak gitu. Tapi kita harus tetap menjaga sukacita, sabar dalam kesesakan. Mungkin saat ini kita sedang dalam kesesakan. Problema apa sih? Tadi Tuhan katakan bahwa Tuhan yang akan menolong kita, dikatakan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Yang keempat, terus berjalan maju, bukan mundur saudara. Kalau jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bagaimana panggilan kita terhadap Tuhan? Apakah saudara sedang memenuhi panggilan dunia ini? Mungkin saudara lagi memenuhi panggilan dunia dalam arti gini ya, yang positif ya. Saudara harus bekerja, karena kan lagi ngumpulin uang nih. Mungkin ada yang harus nyekolahin anaknya, harus menghidupi keluarganya. Nggak masalah, tetapi tadi dikatakan jiwa ini berpengaruh, pengaruhnya itu tadi terhadap proses rohani saudara. Dan ini ditentukan oleh firman Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa tadi ya, kamu hidup bukan dari roti saja. Aku hidup bukan karena dikatakan aku hidup hanya percaya. Aku ditentukan hidup karena firman Tuhan. Itu yang harus kita pahami ya. Bukan karena uang kita. Kita perlu uang, tetapi bukan itu yang menentukan hidup kita ya. Kita perlu kesehatan, tetapi kalau usia udah tua ada aja yang dirasa. Tetapi jangan itu membuat kita jadi kehilangan semangat kan. Tetap kita dikatakan tetap maju, bukannya mundur. Bahkan sampai usia tua, sampai Tuhan memanggil kita, kita ada di posisi yang benar, bukan dalam keadaan posisi yang terpuruk. Dikatakan kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Oke, segala sesuatu yang buruk kita lupakan. Jangan kembali lagi, tetapi arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Tentunya di hadapan kita tuh yang baik tadi dikatakan. Kepada panggilan surgawi, panggilan dari Allah kita, untuk kita tetap di jalannya, nggak menyimpang. Kalau telinga kita ya terganggu, saudara akan menyimpang, dipanggil ya. Kan ini ya, kalau misalnya kita jalan nih, misalnya saya jalan ya, terus tiba-tiba ada yang manggil dalam tempo bersamaan, Yuni gitu. Kalau satu orang saya kan mengarahkan ke satu orang itu. Tetapi kalau yang manggil dua orang,
dan di posisi tempat yang berlainan gitu, bingung kan? Yang mana dulu nih? Ini hai. Ya. Nah, ketika kita berjalan mengikuti Tuhan, pastikan telinga kita, pandangan kita tetap tertuju kepada Tuhan, supaya nggak salah langkah hidup kita. Jangan memberi telinga kita ini kepada dunia, ya, atau mata kita kepada dunia. Yang terakhir dikatakan berdoa, minta kekuatan Tuhan. Roh Kudus menyertai, seperti Tuhan Yesus juga dikatakan Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Jelas, bukan artinya jadi ada dua oknum. Karena Roh Kudus itu Tuhan sendiri, itu merupakan satu kesatuan, penuh dengan Roh Kudus. Kalau ayat tadi menggambarkan adalah gambaran. Tadi kan saya bilang kenapa saya ambil ayat ini. Itu yang harus menjadi standar kita, acuan kita ketika kita melalui proses kehidupan. Ikutinnya Tuhan Yesus, jangan ikutin yang nggak baik gitu, ya. Penuh Roh Kudus, dan itu bisa terjadi ketika kita setia di dalam doa-doa kita, ya. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pastikan saudara ada di dalam panggilan Tuhan. Pastikan bahwa Roh Kudus sedang membantu saudara. Itu ketika saudara setia dalam doa-doa saudara. Mungkin saudara nggak bisa, Tuhan mau ngomong apa? Bebanku udah terlalu berat. Tapi Dia mengerti air mata kita. Dia mengerti keluhan-keluhan yang bahkan kita nggak bisa ucapkan. Mungkin kita berdoa hanya nangis, Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya. Tapi dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat dikatakan orang yang mengasihi Dia. Jadi satu-satu alasan kita mengikut Tuhan adalah mengasihi Dia. Jangan tinggalkan Tuhan, ya saudara. Saya mungkin nggak punya harta untuk membantu saudara. Kadang saya suka tergugah, ya, kalau misalnya ada orang yang sedang kesulitan. Tetapi saudara, kita punya Allah yang pasti bisa membantu kita. Saya juga mungkin tidak bisa ada setiap kali saudara membutuhkan pertolongan. Ketika saudara punya masalah di dalam rumah tangga saudara, saya nggak bisa hadir setiap saat. Tetapi ada satu yang bisa menemani saudara dan hadir, yaitu Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Jadi sekali lagi jangan andalkan manusia, saudara. Andalkan kekuatan Tuhan yang dikatakan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tuhan gak pernah memberi yang buruk. Yang buruk itu berasal dari iblis. Dan tadi kita mencobai Tuhan, sehingga akhirnya keluarlah sesuatu yang buruk, yang justru mencelakakan diri kita sendiri. Jadi jangan coba-coba keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Pesan itu yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah saudara harus menang melalui proses kehidupan ini. Di ayat terakhir tadi dikatakan bahwa ingat, iblis itu gak berhenti bekerja, saudara. Saudara harus berdoa setiap saat. Harus hati ini tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena dikatakan Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara ingat, iblis itu selama kita hidup di dalam dunia itu gak akan berhenti bekerja. Ketika saudara merasa udah nyaman segala sesuatunya baik, ingat, iblis itu lagi mintain saudara. Dan dia sedang mencari pengikutnya supaya banyak ngikutin dia, dikatakan. Untuk menjatuhkan manusia, membinasakan, itu iblis. Di dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 8, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Berarti orang yang berdua hati tidak akan tentram hidupnya, saudara. Mau tentram, pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Puji Tuhan. Biarlah poin-poin ini bisa saudara simak. Puji Tuhan ya, kalau di masa sekarang ini
tayangan-tayangan banyak direkam di video. Jadi kalau nanti saudara mau mendengarkan kembali firman Tuhan, saudara bisa kembali membuka YouTube, ya, atau catatan khotbah yang selalu dikirim sama saudari Maya di grup, ya. Kalau misalnya nggak punya di grup WA, saudara bisa minta. Sih nggak punya apa namanya WA dulu. Saya suka gini, siapa yang mau catatan khotbah misalnya yang nggak di grup, terus nggak bisa datang ibadah, saya suka print gitu. Saya suka titip sama Bapak Teddy, betul ya dulu gitu ya. Siapa yang mau ambil Bapak Teddy, karena dulu ada renungan akurat juga. Tapi lama-kelamaan sisanya masih banyak dan mungkin akhirnya jadi pembungkus sesuatu gitu. Lebih baik saudara setialah datang ibadah. Kalau saudara nggak punya HP, nggak bisa nonton YouTube, ya udah datang aja ibadah. Kecuali saudara nggak bisa bangun berdiri dan nggak bisa datang ke gereja. Tetapi dengan semaksimal mungkin tadi alasannya cuma satu, saya tuh mengasihi Tuhan, jadi saya datang ke gereja, itu modalnya saudara. Alasan lain nggak usah ada jadi alasan. Jangan jadi saya nggak punya uang buat ngasih kolekte, ada yang kayak gitu ya. Nggak seperti itu saudara. Datang aja ibadah dengan setia. Berkati kan buat saudara, ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang para pelayan untuk bantu saya menyanyikan sebuah pujian. Saudara, apapun pergumulan saudara, saya nggak tahu, mungkin saya juga nggak bisa merasakan. Tapi tiap orang pasti pernah mengalami masalah dalam proses kehidupan saudara. Tapi saudara, sekali lagi, pikiran, hati kita, sikap kita itu menentukan. Dan pilihan saudara, pilihlah untuk tetap mendekat kepada Tuhan. Pilihlah untuk terus mengandalkan Tuhan melalui firman-Nya, berdoa setiap waktu. Jadi ketika saudara udah nggak tahu mau ngapa-ngapain, berdoa saudara, bukannya nyari orang pintar. Berdoa saudara. Saudara bisa berusaha, bukan berarti saudara jadi malas terus doa aja lah di rumah aja, nggak kerja, nggak seperti itu. Tapi tetap andalkan Tuhan, karena dikatakan Tuhan mendatangkan kebaikan untuk setiap orang yang benar-benar mengasihi Dia dengan tulus. Puji Tuhan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan tiba saatnya kita menjalankan persembahan. Persembahan dijalankan satu kali, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti sungai,
Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saudara percaya bahwa kita mempunyai Allah yang besar? Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menerima kebenaran di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk pemimpin. Yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, dalam proses kehidupan ini seperti firman-Mu katakan, kami harus melaluinya. Tetapi kami percaya, kami tidak sendiri. Tapi kami punya Tuhan yang besar yang selalu menyertai kehidupan kami. Seperti Tuhan sudah menyertai Raja Daud, Tuhan sudah menyertai Musa, Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan menyertai Yosua. Demikian pula Allah yang kami sembah, Allah yang sama dengan mereka sembah. Saat ini juga Tuhan kami klaim, kami percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu mau taat kepada Engkau Tuhan Yesus, yang selalu mau Tuhan Yesus berharap pada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan di tahun ini akan kami meraih, akan kami peroleh, karena itu adalah janji dan bagian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan berikan kekuatan, Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kami, akan terus memberikan kekuatan ketika kami melalui semua proses kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Hamba berdoa saat ini untuk Bapak Gandhi yang masih belum bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan sembuhkan semua sakit penyakitnya, jantungnya, semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan yang datang daripada surga, daripada Tuhan sendiri akan terjadi saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain yang belum bisa berkumpul pada saat ini Bapak. Kalau mereka dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan Tuhan Yesus membutuhkan pertolongan, kami yakin Engkau adalah sumber pertolongan kami semua. Oleh sebab itu Tuhan akan menolong mereka Bapak. Dan sehingga di minggu-minggu selanjutnya mereka boleh berkumpul bersama-sama kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Sekarang saudara terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Aku punya Tuhan yang besar.
Selamat pulang Jumat Kalvari. Happy Sunday. Jesus bless you.